Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tri Indra Prastia dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang tekanan zat, meliputi tekanan berayat padat, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian gaya Archimedes dan hukum Pascal. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal berkaitan dengan tekanan. Yang pertama, contohnya seperti ini. Tony mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas buah telapak tangan adalah 100 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Tony pada gerobak adalah sebesar berapa? Caranya ditulis dulu, diketahui (90 Newton) berarti menunjukkan gaya tekan, simbolnya F. Kemudian luas sebuah telapak tangan, karena mendorong dengan kedua tangannya berarti luasannya adalah 2 kali 100 cm persegi atau 200 cm persegi. Maka tekanan yang diberikan Tony pada gerobak besar berapa? Nah, ditanyakan P tekanan. Jawab, rumusnya tekanan adalah P sama dengan F per A. F-nya 90 Newton, kemudian luasnya 200 cm persegi. Jadi ini coret 9 dibagi 20. 90 dibagi 200 sama dengan 0,45 Newton per cm kuadrat. Kalau ini dijadikan ke dalam satuan SI atau dijadikan dalam Newton per meter persegi, maka caranya 0,45 Newton per cm persegi jadikan meter persegi itu sama dengan 0,0001 meter persegi. Jadi 0,45 ini sama dengan 1 per 10.000, berarti 0,45 kali 10.000 per 1. Jadi nolnya 24500 Newton per meter G atau 4500 Pascal. Dan contoh soal nomor 2, sebuah balok bermassa 40 kg disimpan di atas meja. Luas bidang sentuh balok 4000 cm persegi. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan yang dialami meja tersebut. Caranya sama, diketahui 40 berarti ini massa, luas bidang tekan adalah A, 4000 cm persegi, percepatan gravitasi berarti G, 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan tekanan berarti simbolnya P. Jawab, P sama dengan F per A. Karena ini menunjukkan berat, berarti ini sama saja W per A. W sama dengan M kali G per A. Berarti M-nya sama dengan 40 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, per A-nya adalah 4000 cm persegi. Ini coret 4 per 40 meter
persegi kali ini ada kilogram, saya tulis di sini, per sentimeter persegi. Berarti coret 1/10. Ini kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan newton per sentimeter persegi, atau 0,1 newton per sentimeter persegi. Jika dijadikan ke dalam newton per meter persegi, berarti seperti tadi 0,1 kali 10.000 per 1 sama dengan 1000 newton per meter persegi atau 1000 Pascal. Yang berikutnya tentang tekanan hidrostatis. Sebuah drum diisi air setinggi 125 cm. Jika massa jenisnya air 1000 kilogram per meter kubik dan kecepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan air di dasar drum adalah titik-titik. Caranya diketahui diisi setinggi itu 125 berarti hanya 125, massa jenis air berarti rho 1000, dan percepatannya G 10 meter per sekon kuadrat. Ini tadi hanya cm, satuannya diubah dalam meter menjadi 1,25 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan di dasar, berarti P. Jawab, rumusnya P sama dengan rho GH. Rho nya 1000 kg per meter sekon per meter kuadrat, kalikan G nya 10 meter per sekon kuadrat, ini kuadrat, ini massa jenis per 3, hanya adalah 1,25. Jadi dikalikan 1,25 dikalikan 1000 sama dengan kalikan 10 berarti 12,5, nolnya masih 2. Satuannya adalah newton per meter persegi. Kemudian diketahui H sama dengan 80 cm dikurangi 30 cm sama dengan 50 cm. Kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah tekanan hidrostatis di titik A, berarti P di titik A. Jawab, P di titik A sama dengan rho GHA. Berarti ini 1000 kg per meter B kalikan 10 meter per sekon kuadrat kali hanya 50 cm. Kalau dijadikan dalam meter berarti 0,5. Berarti ini hasilnya 0,5 kali 10 menjadi 5 kali 1000 newton per meter persegi. Nah, ingat tadi ini dijadikan 0,5 meter. Yang berikutnya tentang gaya Archimedes ini. Benda bermassa 1 kg dimasukkan ke dalam air mendapat gaya ke atas sebesar 2 Newton. Maka berat benda di dalam air jika gravitasi bumi 10 Newton per meter adalah titik-titik. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau saya gambarkan,
Berarti di sini ini ada sebuah benda, tadi masanya 1 kg, terus percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Nah, di sini mendapat gaya ke atas, Fa sama dengan 2 Newton. Berarti rumusnya W di udara, W di air itu sama dengan W di udara kurangi Fa. Berarti WU di udara M kali G kalikan dikurangi Fa. M nya sama dengan 1 kg kali 10 Newton per kilogram dikurangi Fa nya 2 Newton. Berarti 10 Newton kurangi 2 Newton sama dengan 8 Newton. Yang berikutnya, perhatikan gambar. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, tampak seperti gambar. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik. Dengan melihat ini, gambar ini akan mudah sekali langsung bahwa gaya ke atas ini sama dengan W di udara dikurangi W di air. W di udaranya sebelum dicelupkan di sini 50. Nah, di dalam air ternyata di sini menjadi 40. Berarti dia akan mendapat gaya sebesar 10 Newton. Yang berikutnya tentang hukum Pascal. Kita ingat bahwa hukum Pascal rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini bisa diubah menjadi F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Kalau yang ditanyakan F2 misalkan ini, berarti F1 kali A2 per A1. Atau kalau yang ditanyakan misalkan A1, berarti F1 kali A2 per F1. Kalau yang ditanyakan F2, sudah tanyakan di sini kok misalkan A2, berarti F2 kali A1 per F1. Nah, ini. Baiklah, di sini tadi contoh soalnya, luas penampang kecil sebesar 2 cm diberi gaya sebesar F1 20 Newton. Kemudian tekanan tersebut diteruskan ke luas penampang besar A2, besarnya 200 cm persegi. Maka gaya yang dihasilkan pada luas penampang besar ini berapa? Nah, ini F2. Berarti ditanyakan F2. Nah, diketahui A1 sama dengan 2 cm persegi, kemudian F1 nya 20 Newton, kemudian A2 sama dengan 200 cm persegi. Nah, ditanya gaya yang ada pada luas penampang besar atau F2. Jawab F2 sama dengan F1 kali A2 nih tadi sudah per A1. F1 nya 20 Newton, A2 nya 200 cm persegi per A1 nya 2 cm. Coret-coret, ini juga coret, hasilnya adalah 2000 Newton. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.